Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Di hari yang baru ini, kami bersyukur untuk rahmat dan kasih karunia-Mu yang baru, yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, buatlah kami mengerti dan semakin mengenali kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 tertulis, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakannya tanpa tujuan, tapi ada suatu ketetapan dan maksud mulia yang Ia tetapkan. Ada 7 tujuan hidup kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam ayat ini, Tuhan memakai kata kita untuk menyebut dirinya. Dan ini bukanlah suatu kebetulan, karena sejak awal Tuhan sudah memperkenalkan Trinitasnya. Kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Diciptakan bukan karena suatu kebetulan, tapi dengan maksud untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Dosa telah membuat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah telah memulihkan kita dan menjadikan kita kembali mulia oleh kuasa darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib. Jangan lagi kita hidup dalam kehinaan dosa, tapi mari hidup dalam kebenaran untuk memancarkan kemuliaan-Nya, sebab untuk itulah kita diciptakan. Yang kedua, saudara, kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan sering datang dan berbicara dengan mereka. Ini adalah kerinduan Tuhan, agar kita memiliki hubungan dengannya selalu. Dosa telah memisahkan kita dengan Allah, tapi kembali Allah memulihkan dan mendamaikan kita dengan dirinya melalui karya pengorbanannya di atas salib, sehingga hubungan kita kembali dipulihkan dan kita dapat memiliki persekutuan yang erat dengannya. Jangan kita menjauh dari Tuhan, saudara. Mendekatlah selalu dan miliki hubungan yang erat dengannya. Yang ketiga, saudara, kita diciptakan untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Adam dan Hawa diberikan mandat oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas. Bagi Adam dan Hawa, tugas itu adalah untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Namun, dosa membuat manusia menjadi ditaklukkan oleh setan dan dunia. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Ia telah mengambil kembali mandat dan kuasa itu, dan memberikannya kepada kita semua yang percaya. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus memberikan perintah, amanat yang agung untuk kita semua yang percaya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Apapun profesi, tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di bumi ini, jangan kita lupakan tugas panggilan Tuhan bagi setiap kita yang percaya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang keempat, saudara, kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Sejak awal, Tuhan bertujuan untuk menjadikan kita pemenang-pemenang. Namun kuasa dosa dan iblis telah mengintimidasi dan memperbudak serta memperdayai kita. Namun kembali kita bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kita
dan menjadikan kita pemenang-pemenang oleh karena kuasa darah-Nya. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kelima, saudara, kita diciptakan untuk mengalami berkat Tuhan. Maksud Tuhan menciptakan manusia bukanlah untuk mengalami kutuk, tapi untuk mengalami berkat. Dosa telah menyebabkan kutuk, tapi Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala kutuk dan menjadikan hidup kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang keenam, saudara, kita diciptakan untuk mengalami kebahagiaan. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden yang begitu indah. Semua Tuhan sediakan untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dan agar mereka mengalami kebahagiaan dalam semuanya itu. Tapi lagi-lagi, dosa membuat manusia kehilangan kebahagiaan. Namun Kristus kembali memulihkan keadaan kita, sehingga hati kita dipenuhi damai sejahtera dan sukacita serta kebahagiaan dari Tuhan. Yang ketujuh, saudara, kita diciptakan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Di Taman Eden ada sebuah pohon yang bernama pohon kehidupan, yang buahnya tidak dilarang dan dapat dimakan untuk membuat manusia hidup untuk selamanya. Tapi buah itu tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Kita dapat melihat di sini bahwa sejak semula Tuhan sudah merancangkan agar kita dapat bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita hidup selalu bergaul dengan Tuhan selama kita berada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sampai hari ini, ingatlah selalu akan tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita melenceng dari ketetapan dan maksud-Nya atas kita, tapi biarlah hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami mengenai arti dan tujuan hidup kami di bumi ini. Engkau menciptakan kami dengan suatu maksud dan tujuan yang mulia. Tolong kami, Tuhan, supaya kami tidak melenceng dari ketetapan-Mu, supaya kami tidak menjauh dari apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kami, tapi kami selalu hidup seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu memancarkan kemuliaan Tuhan, dan seluruh keberadaan hidup kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini akan penuh dengan sukacita dan sorak-sorai serta kemenangan karena Tuhan memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.